Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabani, peserta Latsat PNS BPSD MD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 29, Kelompok 1. Kali ini, saya diberi tugas untuk membuat mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Silahkan lihat videonya. Baiklah, yang pertama kita mulai dengan definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh, Profesor Muladi, mantan Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, pernah menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya adalah Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional ditetapkan tanggal 20 Mei, yaitu bertepatan dengan berdirinya dengan Budi Utomo. Tanggal 20 Mei untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional berdasarkan pembaharuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959 tentang hari-hari nasional, bukan hari libur. Kemudian kita bergerak ke poin selanjutnya, yaitu sejarah pergerakan nasional. Sejarah pergerakan nasional diawali dengan berdirinya Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908, di mana puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI diprakarsai oleh Sultan Karsayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Landen, Belanda. Yang ketiga adalah Kongres Pemuda 1 dan 2. Kongres Pemuda 1 yaitu pada tanggal 30 April tahun 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 ini dihadiri oleh perwakilan dari organisasi pemuda dari berbagai daerah. Berikutnya Kongres Pemuda 2 diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 20 Oktober 1928. Kongres Pemuda kedua ini menghasilkan Sumpah Pemuda. Yang keempat, BPUPKI. Pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian dikenal dengan BPUPKI. Yang terakhir adalah PPKI, yaitu dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian poin berikutnya adalah konsensus dasar. Konsensus dasar dibagi menjadi 4, yaitu NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikutnya adalah simbol-simbol negara. Simbol negara yang pertama adalah bahasa. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Yang kedua adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih. Kemudian lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Selanjutnya adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh
Rudolf Supratman. Demikian pembahasan tentang wawasan kebangsaan. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah pengertian. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, kita masuk pada poin Hari Bela Negara. Hari Bela Negara ditetapkan yaitu tanggal 19 Desember. Ditetapkannya dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1945 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia, di mana ibu kota negara terpaksa dipindahkan dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah nilai dasar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tertuang nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Dalam nilai-nilai dasar tersebut dapat diimplementasikan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai ASN. Yang pertama dalam aspek pelaksanaan kebijakan publik. ASN siap untuk mentaati peraturan yang sudah menjadi kebijakan pemerintah secara profesional untuk membantu dan melayani masyarakat. Dalam aspek pelayanan publik, ASN melayani masyarakat dengan jujur, tanggap, cepat, dan santun, menjauhkan diri dari sifat korup, nepotisme, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudian dalam aspek perekat dan pemersatu bangsa, ASN sebagai pemersatu bangsa tidak membeda-bedakan golongan, ras, dan agama. Demikian penjelasan saya dari materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sesuai dengan mind map yang saya buat. Terima kasih.